Anda menyaksikan News Update, saya Ahmad Brody. Presiden Joko Widodo meninjau langsung proses capaian sementara pembangunan Simpang Susun Semanggi yang sudah menyentuh persentase pemasangan segmental box glider. Presiden memuji kinerja Wijaya Karya selaku kontraktor dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mampu mengerjakan proyek Simpang Susun dengan cepat dan dana yang efisien. Presiden Jokowi didampingi Gubernur Basuki Cahayapurnama meninjau progres Simpang Susun yang fase pemasangan segmental box glider untuk pemasangan jalan. Simpang Susun Semanggi dengan panjang 1,8 km ini dipercaya akan menjadi pemecah masalah kemacetan di Simpang Semanggi yang menjadi salah satu masalah kemacetan di Jakarta. Presiden juga memuji kinerja cepat Wijaya Karya sebagai kontraktor yang dapat menyelesaikan proyek Simpang dengan sangat cepat dan berkualitas. Selain itu, ia memuji Pemprov DKI Jakarta yang mampu mengefisiensikan anggaran dalam pembangunan yang hanya memakan pagu anggaran 360 miliar rupiah. Kita harapkan ini, Simpang Susun Semanggi ini, insya Allah pertengahan tahun ini sudah bisa kita pakai, kita resmikan. Dan ini menjadi salah satu solusi bagi kemacetan di Semanggi yang sudah bertahun-tahun kita rasakan, baik pagi maupun sore dan malam. Karena ini dari semua ruas jalan masuknya ke titik sentral. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung perkembangan pembangunan konstruksi MRT di stasiun MRT Setiabudi yang menjadi titik temu dari 4 mata bor TBM atau Tunnel Boring Machine. Informasi selengkapnya akan disampaikan Humaira Balkis langsung dari lokasi pembangunan MRT. Balkis, apa pesan dari Presiden Joko Widodo saat meninjau proyek MRT siang ini? Pesan dari Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke stasiun MRT Setiabudi dalam rangka meninjau perkembangan pembangunan proyek MRT ini adalah agar proyek MRT berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan jadwal dan tidak ada keterlambatan. Dalam kunjungan kerjanya tadi, Presiden Jokowi didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, kemudian ada juga Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, dan Presiden Direktur PT MRT Jakarta, William Sabandar. Presiden Joko Widodo tadi mengapresiasi pembangunan konstruksi transportasi massal MRT yang sesuai perkiraan untuk fase 1 ini, bahwa pada akhir bulan Februari 2017, 4 tunnel boring machine atau 4 mata bor berhasil menembus jalur bawah tanah dari Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia dengan titik temu berada di stasiun MRT Setiabudi ini. Jalur MRT fase pertama yaitu jalur selatan hingga utara dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 16 km ini akan dilengkapi dengan 13 stasiun MRT. Pada tahun 2019 mendatang, pembangunan proyek MRT akan dilanjutkan pada fase kedua untuk jalur Bundaran Hotel Indonesia hingga Ancol Timur sepanjang 13,5 meter. Dan fase ketiga juga akan mulai dibangun pada tahun 2020, yaitu untuk jalur Cikarang Balaraja sepanjang 87 km. Dan berikut pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam tinjauannya ke stasiun MRT Setiabudi Jakarta. Kita sudah bisa menyampaikan bahwa seluruh terowongan yang dibangun untuk MRT sudah sambung. Hari ini sudah sambung. MRT ini akan beroperasi, insya Allah, kurang lebih nanti pada Maret 2019. Tetapi pada saat Asian Games 2018, di atas sudah, semuanya sudah jadi dan sudah bersih. Ani. Baik Balkis, terima kasih banyak atas laporan Anda. Pemirsa, demikian Humaira Balkis melaporkan langsung dari stasiun MRT di Setiabudi, Jakarta. Hari ini Pemprov DKI meresmikan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA Kalijodo. Konsep ruang terbuka bagi warga ini digadang-gadang sebagai solusi pembangunan warga ibu kota. Informasi selengkapnya Taris Hirziman akan menyampaikannya langsung dari lokasi peresmian. Taris, apakah prosesi peresmian ini sudah berlangsung dan siapa saja yang hadir?
Ya Zakia, kegiatan peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Kalijodo saat ini tengah berlangsung. Bisa disaksikan di belakang saya saat ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tengah menyampaikan sambutan terkait dengan peresmian RPTRA yang digadang-gadang terluas di DKI Jakarta ini. Dan tadi selain Gubernur DKI Jakarta yang datang pada peresmian kali ini juga datang sejumlah pejabat tinggi DKI Jakarta seperti diantaranya adalah Sekda DKI Jakarta Saifullah dan juga sejumlah pejabat SKPD lainnya. Ada juga dari Ketua Penggerak PKK Veronika Tan dan juga Wakil Ketua Penggerak PKK yaitu Happy Farida juga turut hadir dalam kegiatan peresmian RPTRA Kalijodo ini. Dan tidak hanya itu saja, ada satu tamu undangan yang datang yaitu Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri turut hadir dalam kegiatan peresmian RPTRA Kalijodo ini. Tadi kegiatan ini dimulai pada sekitar pukul 4:30 sore tadi dan saat ini masih berlangsung kegiatan sambutan setelah sebelumnya. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti diantaranya adalah pembacaan doa dan juga beberapa penampilan tarian maupun juga paduan suara dari warga yang tinggal di sekitar Kalijodo ini. Dan peresmian ini merupakan RPTRA yang ke-184 yang telah diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk 123 diantaranya merupakan RPTRA yang dibangun dengan menggunakan dana APBD DKI Jakarta. Zakia. Taris, kemudian apa target dari pemanfaatan RPTRA setelah diresmikan hari ini? Ya, RPTRA Kalijodo ini merupakan salah satu RPTRA yang terbesar dan sama seperti RPTRA lainnya, ini merupakan salah satu tempat yang ditujukan sebagai lahan untuk interaksi warga di DKI Jakarta khususnya. Berbagai macam fasilitas di sini disediakan untuk menunjang kegiatan tersebut, seperti antaranya adalah taman bermain, ada juga skate park, lapangan BMX, dan juga ada amphitheater di sini. Dan tidak hanya itu saja, Zakia, di Taman Kalijodo ini ada satu hal yang berbeda dibandingkan dengan taman RPTRA lainnya, yaitu adanya pusat pelayanan terpadu pelindungan perempuan dan anak yang bekerja sama dari Pemprov DKI Jakarta dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Ini ditujukan untuk melindungi anak-anak dan juga wanita khususnya sebagai tempat pengaduan dan juga edukasi agar menghindari kekerasan terhadap anak dan juga wanita. Ini merupakan salah satu bagian dari program Pemprov DKI Jakarta khususnya di bawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam berupaya mengembangkan nilai-nilai warga DKI Jakarta. Untuk sementara demikian, Zakia, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Taris Hirziman atas informasi Anda. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini dengan informasi mengenai bentrok massa dan Anda menyaksikan News Update, saya Luisa Kusnandar. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Kalijodo sudah diresmikan hari ini. Berbagai sarana anak dan remaja termasuk skate park menjadi pusat hiburan baru yang menyehatkan bagi warga Jakarta. Untuk informasi lebih lengkapnya kita bergabung dengan Yana Rahmadina dan juru kamera Rian Ningsih yang melaporkan langsung dari RPTRA Kalijodo. Yana, seperti apa kemeriahan proses peresmian RPTRA dan RTH Kalijodo? Baik Luisa, peresmian RPTRA dan RTH Kalijodo hari ini memang sangat meriah. Ini ditujukan dari antusias warga juga yang hadir langsung di Kalijodo RPTRA dan RTH ini. Seperti yang bisa Anda saksikan langsung di belakang saya, warga datang dari berbagai daerah. Ini sudah sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi. Tentunya dengan juga mengikuti serangkaian acara yang telah diselenggarakan antara lain tadi siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ini, para ibu-ibu tentunya sudah mengikuti acara bersama dengan Ibu Veronika Basuki Cahayapurnama selaku juga Ketua PKK DKI Jakarta dan juga tentunya istri dari Basuki Cahayapurnama Gubernur DKI Jakarta. Adapun dari acara talk show yang digelar siang tadi ini antara lain adalah membahas sosialisasi terkait dengan bagaimana RPTRA dan RTH ini sangat baik bagi perkembangan tumbuh dan juga pola pikir anak, karena memang RPTRA dan RTH ini dirancang khusus menjadi tempat yang aman dan juga nyaman bagi perkembangan anak di seluruh tentunya kawasan di sekitar DKI Jakarta juga. Dan peresmian tadi dilakukan langsung penandatanganan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang tadi juga datang bersama dengan Ketua Umum PDIP yakni Bu Megawati Soekarno Putri bersama juga dengan Ibu Happy
Jarod Saiful Hidayat yang tadi datang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya acara ini juga dimeriahkan dengan serangkaian acara lainnya untuk juga menghibur warga yang juga datang. Antara lain adalah juga dengan persembahan-persembahan tarian seperti tarian dari anak-anak yang berada di Rusun Marunda dan juga sekitarnya. Dan warga ini terus antusias dengan kedatangan dan juga Ibu Veronica dan Ibu Megawati dan juga dari Happy Jarod Saiful Hidayat, karena mereka juga tentunya ingin melihat secara langsung, berfoto bersama dan juga menyaksikan seluruh rangkaian acara dengan kemeriahan yang telah diselenggarakan pada peresmian Kalijodo hari ini, Luisa. Ya baik, acaranya kelihatannya sangat meriah dan ini jelas sangat merubah kawasan Kalijodo dari image sebelumnya ya. Baik, Yana Ramadhania dan juru kamera Rianingsih melaporkan langsung dari Erpetra Kalijodo yang baru saja diresmikan hari ini. Terima kasih. Pemirsa, setelah sempat tertunda, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akhirnya meresmikan Erpetra dan RTH Kalijodo. Keunikan sarana dan prasarana Kalijodo kini menjadi magnet baru masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Kalijodo kini telah berubah wujud menjadi ruang terbuka yang elok dan menyenangkan. Lahan seluas 3,5 hektar yang dulu tabu dikunjungi kini menjadi tempat berkumpul masyarakat berbagai kalangan. Setelah menjabat kembali menjadi gubernur, akhirnya Basuki Cahayapurnama meresmikan Taman Kalijodo ini. Dengan dana 20 miliar dari sumbangan perusahaan atau CSR, Pemprov DKI Jakarta melengkapinya dengan sejumlah fasilitas. Tak hanya ruang publik terpadu ramah anak, di Kalijodo juga tersedia taman bermain, lapangan futsal, perpustakaan, jalan setapak yang dihiasi pepohonan yang baru ditanam menjadi tempat olahraga bagi anak muda hingga lansia. Pemirsa, hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, kawasan Kalijodo berubah dari kawasan prostitusi yang penuh dengan ingar-bingar kehidupan malam. Ya, saat ini kawasan Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan warga dari semua umur. Kawasan Kalijodo telah berubah menjadi ruang terbuka hijau dengan berbagai fasilitas untuk olahraga dan arena permainan anak-anak. Seperti inilah suasana kawasan Kalijodo pada pertengahan bulan Februari 2016. Kawasan padat penduduk ini berada di bantaran Kanal Banjir Barat dan Kali Angke. Di kawasan ini terdapat bangunan-bangunan besar yang difungsikan sebagai tempat hiburan malam dan perjudian. Persis di pinggir kali juga berdiri kios-kios non-permanen, tempat berjualan miras. Ada juga bangunan lain yang difungsikan sebagai tempat kos dan tempat-tempat ibadah.
akhir Februari 2016, kawasan Kalijodo dibongkar. Bangunan yang dulu menjadi lokasi tempat hiburan diratakan dengan tanah. Kawasan Kalijodo kemudian dibangun menjadi ruang terbuka hijau. Bulan Oktober 2016, wujud baru Kalijodo mulai tampak. Kalijodo tampil dengan konsep taman modern. Sejumlah arena permainan anak-anak dibangun. Yang membedakan dengan taman lain di Jakarta, di kawasan Kalijodo ini terdapat skateboard park bertaraf internasional. Selain itu ada juga jalur bermain sepeda dan fasilitas publik lainnya.